Welcome to Ayah Hadir bersama Daniel Mananta Network. Ketemu lagi kita hari ini. Yuk mendekat, kita ngobrol-ngobrol lagi. Dan hari ini obrolan yang akan kita bahas adalah sesuatu yang membosankan ya. Kok membosankan diobrolin ya? Tapi banyak banget sebenarnya anak-anak itu berhasil apa tidak ditentukan oleh kemampuan ini nih yang mau diobrolin nih. Apa itu? Nunggu. Hal yang sangat membosankan adalah nunggu, bener gak? Nunggu. Makanya kan sekarang orang nonton video juga nggak bisa lama-lama karena bosan nunggunya. Nonton harus pendek dan sebagainya. Nunggu tuh siapalah yang orang punya hobi nunggu? Nggak ada gitu. Coba kalau ada tulis di komen gitu. Nunggu itu sesuatu yang real tapi dihindari banyak orang. Makanya orang tuh suka jalan pintas. Kenapa? Karena orang pikir kalau bisa langsung ngapain nunggu. Nah, bener gak? Tapi tanpa sadar menunggu adalah sesuatu yang harus dilewati. Bukan untuk memberi makan kebosanan kita. Tapi untuk membangun banyak kemampuan hebat di dalam kita. Sebenarnya banyak kemampuan itu terbentuk kalau kita lagi nunggu. Mau tahu kita sabar apa enggak? Mau tahu benar kita tuh benar-benar punya hati akan sesuatu apa enggak? Mau tahu benar-benar kita cinta sesuatu apa enggak? Lihat kalau lagi nunggu. Percaya nggak percaya, waktu menunggu menunjukkan asli dan karakter kita loh. Makanya sekarang dari anak-anak suruh nunggu susah. Mesti dengar musik, mesti main game, duduk tenang nunggu, itu mengerikan. Tapi konsekuensinya ketika orang nggak mau nunggu adalah dia nggak akan pernah punya sebuah kemampuan-kemampuan yang matang yang mungkin tidak terlihat tapi real dari proses menunggu ini. Gitu. Nah, contoh sabar. Sabar itu tidak bisa didapatkan ketika kita ikut kelas, ikut seminar, ikut motivator-motivator, dengar sesuatu yang orang bilang lalu kita jadi orang sabar. Enggak. Sabar itu adalah rentetan dari berbagai proses waktu sehingga terukirlah kemampuan yang luar biasa ini. Sabar, tenang, yakin dan percaya. Semua itu akan terakumulasi sebenarnya kalau kita lagi nunggu. Ngomong-ngomong, salah satu proses yang dialami semua manusia ketika ada dalam kandungan ibunya adalah nunggu. Semua orang harus nunggu waktu yang tepat untuk proses kelahiran. Gak ada orang 2 bulan lalu lahir normal, gak ada. Jerapah nih kalau nggak salah ya, jerapah lahir anaknya 4 jam kemudian bisa lari. Beda sama manusia. Nggak ada anak umur 2 bulan atau 3 bulan bisa ikut lomba 17-an lari gitu. Nggak ada. Terus kapan dong dia ikut lomba larinya? Ya nunggu sampai bisa jalan. Nggak ada anak kecil itu pencernaannya mampu langsung makan makanan berat gitu. Jadi kapan dong makan makanan beratnya? Ya nunggu. Semua proses menunggu yang dilanggar itu kadang-kadang menimbulkan masalah. Gitu. Dan masalah itu yang dibuat oleh siapa? Ya kita sendiri. Jadi mau tidak mau mesti nunggu. Makanya ya, nih ya, ada orang-orang tertentu yang suka potong jalur waktu sekolah, betul gak? Tiba-tiba loncat deh kan. Bisa gak? Bisa. Atau nembak SIM. Bisa gak? Bisa. Tapi akhirnya proses kematangan itu yang menjadi penentu pada akhirnya. Ada banyak kecelakaan terjadi karena ada orang-orang gak sabaran nunggu 17 tahun untuk punya SIM. Ada banyak orang gak sabaran untuk yang harusnya belum boleh. Tapi dia langgar waktu nunggunya. Betul gak? Ada banyak krisis mengerikan terjadi karena belum waktunya. Kalau kita lihat film ya saat ini, entah itu sekarang di Netflix, dimanapun, pasti ada sebuah rambu-rambu atau tanda.
Ya kalau di TV itu huruf D artinya dewasa. 18 plus. 18 plus artinya tidak untuk 13 plus, 7 plus, 10 plus, enggak. 18 plus. Kenapa regulasi itu diatur gitu? Karena ada hal-hal yang kalau dikonsumtif orang yang nggak mampu nunggu itu bisa membahayakan dirinya. Dan kalau mau jujur, ada banyak orang kehilangan kesempatan-kesempatan emas. Karena tinggal dikit lagi, harusnya waktu menunggunya selesai, tapi justru dia tidak sabaran. Gitu. Makanya ayah hadir buat kamu untuk juga menemani proses-proses menunggu kamu. Kalau hari ini kamu belum lulus, tunggu dan bertanggung jawab tentunya. Hari ini kalau kamu udah ada di dalam ukuran waktu yang harusnya sudah menikah, ditanya terus waktu ketemuan keluarga, kapan nikah, dan udah mulai panas kuping, panas hati. Ingat, salah satu syarat masuk dalam pernikahan yang hebat adalah dua-duanya punya kemampuan nunggu. Makanya ada satu istilah gini, mendingan diketawain orang lama nggak nikah dibanding buru-buru nikah nggak bisa ketawa abis itu. Karena proses menunggu itu menentukan begitu banyak hal. Dan kita nggak bisa hindari ya proses nunggu ya. Mau keluar rumah ngantri kamar mandi, di jalan ada lampu merah kan, itu kan bukan lampu taman. Artinya kalau lampu merah tunggu sampai dia jadi hijau baru jalan. Ada nggak yang lagi nonton? Lelah banget, nek nunggu, capek banget nunggu. Kayaknya udah nggak ada energi lagi deh. Punya mimpi, kelamaan mimpinya nggak kejawab, udah dikubur gitu aja. Nah, izinkan episode Ayah Hadir ini menghampiri kamu untuk menyapa dan menyemangati kamu supaya kamu jangan nyerah waktu lagi nunggu. Sabar. Iya betul, sabar. Kalau perlu ulang video ini berkali-kali untuk kita belajar. Sabar. Karena kalau waktunya tepat, itu akan bertemu dengan antara kesempatan dan kapasitas kemampuanmu. Tidak mungkin tidak menghasilkan sebuah kekuatan yang besar dan luar biasa. Makanya salah satu proses yang saya yakin semua mencepakati ya, tunggu aja waktunya. Bukan saya memudahkan proses menunggu kamu. Tapi mungkin sementara kamu sedang menunggu dan lelah, izinkan saya paling tidak menyemangati kamu. Ingat, ruang tunggu bukan ruang permanen. Satu saat nama kita akan dipanggil. Bapak ini, ibu ini keluar dari ruang tunggu. Makanya kalau di salon, ruang tunggunya pasti keren karena orang capek nunggu. Sama kayak di bengkel. Sekarang ruang tunggu bengkel keren-keren semua. Karena biasanya orang emosi berat kalau lagi nunggu. Nah, jangan sampai kamu gagal dalam menunggu. Besarkan hatimu. Kuatkan hatimu. Telan rasa gak enaknya. Telan bosennya. Telan lelahnya. Karena satu saat proses menunggu itu akan menghasilkan mahakarya yang akan indah dan luar biasa. Bukan hanya kemampuan skillmu, tapi karena kamu memberi rasa hormat kepada proses menunggu. Sehingga tidak ada yang bisa bantah, tidak ada yang bisa menghentikanmu. Karena kamu memang lahir dari sebuah proses yang tidak murahan. Jadi selamat datang di ruang tunggu, bukan ruang permanen buat kamu. Satu saat waktunya indah, kamu keluar dari ruang tunggu dan waktunya mengalami hal-hal indah dan luar biasa, dan apapun itu tidak akan mengubah kualitas dan karaktermu. Tetap luar biasa. Terima kasih sudah menunggu saya bicara. Itu salah satu syarat orang juga belajar nunggu. Paling nggak nunggu episode ini berakhir dengan baik. Dan ini juga harus nunggu episode berikutnya.
Jadi sampai ketemu di episode berikutnya bersama saya Ayah hadir di Daniel Mananta Network.